106,6 FM Merkuri, sahabat, dan di hari Kamis ya, setiap 2 minggu sekali ada perbincangan yang bisa Anda ikuti, yaitu Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Sahabat, setiap hari Kamis 2 minggu sekali dari pukul 3 hingga 4 sore. Dan di edisi kali ini di Kamis 8 Agustus 2024 bersama dengan Erlangga Business Community di Business Talk, kita membahas tema The Impact of Financial Planning at Startup. Ya, ini akan kita bahas. Jadi Anda bisa stay tune juga melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Untuk di website Anda juga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kondisi di studio Merkuri untuk saat ini di visual radio, ya sahabat. Dan Anda juga bisa sharing ataupun bertanya bersama dengan dua narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger sahabat di 0817300096. Seperti biasa, kalau bicara berkaitan dengan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community, ada teman-teman dari ABC-nya langsung, pengurus dari Erlangga Business Community. Kali ini dari bidang sinergi dan humas ada Mas Bagus Irawan, SSM Sosio, owner dan direktur Ton Thomas Startup Company, kemudian peneliti dan dosen FISIP Universitas Trunojoyo. Apa kabar Mas Bagus? Baik, terima kasih. Baik sekali saya. Ketemu lagi ya di Business Talk kali ini bersama dengan narasumber. Ini bisa dikenalkan untuk membahas atau ngobrol santai lah ya. Kita nggak usah terlalu berat-berat gitu ya. Mas Bagus, siapa yang akan ngobrol berkaitan dengan tema kita sore hari ini, Mas? Iya. Hari ini tema ini langsung dibawa oleh narasumber kita dari Pak Yusuf Denhas, begitu. Beliau juga salah satu direktur dari Inovasi Jayakarsa dan direktur keuangan di Klinik Geomedika. Kemudian ada lebih ke dalam lagi juga bendahara yayasan. Mungkin pengelolaan keuangannya lebih global ya. Ada bendahara ya, guru mulia gitu ya, direktur keuangan gitu ya kan. Pokoknya semuanya berhubungan, berhubungan dengan finansial gitu ya. Head operasional dari Kebun Berkah Bersama Cafe, kemudian personal financing advisor konsultan Brevet A dan B. Wah, nah berat buat saya maksudnya. Mas Yusuf dan Mas Bagus, berat buat saya gitu baca. Tapi kita nggak akan membahas terlalu berat banget ya. Kita bicara santai tapi tetap bisa menginspirasi sahabat-sahabat Merkuri dan paling tidak mengedukasi berkaitan dengan finansial ini loh. Untuk di startup itu seperti apa gitu ya Mas Bagus ya. Kalau bicara terkait dengan startup, kalau Mas Yusuf dan juga Mas Bagus melihatnya seperti apa nih kondisi di Indonesia ataupun juga Surabaya dan Jawa Timur nih, fine-fine saja atau ya jalan di tempat atau oke lah tapi tidak bisa berlari hanya berjalan atau seperti apa? Kalau menurut saya kondisi startup sekarang cukup bagus ya Mbak ya. Memang di samping setelah adanya COVID itu memang startup ada beberapa yang mengalami gangguan lah, atau mungkin bahkan sampai ditutup pun juga ada. Tapi kalau kita lihat iklimnya di startup sekarang pertumbuhannya cepat sekali ya gitu. Apalagi kita lihat banyak talenta-talenta di Indonesia lah. Kita nggak kurang lah talenta-talenta untuk membuat startup itu. Makanya kalau dibilang startup jatuh 1 tumbuh 1000 itu juga nggak salah gitu. Tapi memang itu harus didampingi dengan berapa banyak aspek-aspek ya supaya startup itu punya keberlanjutan yang baik. Dari pemerintah pun juga banyak loh sekarang yang ngasih dukungan-dukungan buat startup. Karena kan targetnya 1000 startup nih. Apa kabar gitu kalau dari dunia pendidikan nih Mas Bagus seperti apa? Karena kan biasanya fresh graduate ini idenya luar biasa nih ya kan. Mereka banyak ide yang out of the box, tapi kadang mereka di bawah 5 tahun lah stagnan atau ya tidak berkembang. Bagaimana kabar dari program pemerintah yang 1000 startup itu kalau menurut Mas Bagas? Sebenarnya perkembangannya baik, cuman ini kendala sebenarnya mungkin mentalitas kalau saya lihat. Jadi ada beberapa kali saya dapat undangan untuk teman-teman startup di, saya nggak nyebut lembaga, itu saya lihat ada 2 hal yang menjadi kenapa kebanyakan startup itu gagal di tengah jalan lah. Itu yang pertama,
seperti sindrom anak muda, yang kemudian kalau udah berhasil itu ada yang namanya rockstar syndrome. Star syndrome gitu Jadi ya. famous sekali, terus jatuhnya so iye. Kalau udah so iye, set bar too high. Iya. Terlalu tinggi set barnya, too high. Nah, setelah itu biasanya financial problem yang kemudian the next Permasalahan berikutnya gitu ya. Mereka tidak sadar kalau antara idealisme dan realitas ini harus kawin dulu. Boleh idealis tapi sadar diri, kadang begitu. Nah, kebanyakan di teman-teman anak yang muda-muda ini nggak tahu kalau betapa susahnya kompetisi dan situasi yang ada di luar. Apalagi kalau, mohon maaf, produk yang mirip dengan kompetitor yang di luar yang sudah mapan itu juga harus dipikirkan. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, akhirnya jatuhnya ndak karu-karuan ya. Ada yang bubar, ada yang terlilit utang, mohon maaf. Itu yang jadi masalah. Seperti itu. Itu kan tadi dikatakan rockstar syndrome salah satunya. Yang berikutnya, step berikutnya adalah berkaitan dengan finansialnya ini ya. Kadang kan ya benar apa yang dikatakan oleh Mas Bagus, jadi idealismenya sangat tinggi ya, namanya juga anak muda gitu ya. Yang kayak gini tapi juga tidak memperhitungkan industri ini juga harus dipikirkan, dan kalau bicara tentang industri kan berhubungan dengan financial planning ini. Nah, kalau menurut Mas Yusuf sendiri, kenapa financial planning ini menjadi sangat penting bagi startup untuk paling tidak mereka bisa bertahan gitu ya? Kenapa menjadi sangat penting kalau menurut Mas Yusuf? Perencanaan keuangannya itu pasti akan menjadi satu hal yang penting sekali, karena memang dari situ kita bisa lihat banyak hal. Jadi kalau misalnya kita mau membuat startup itu kan nggak cuma sekedar oh aku punya ide nih gitu, terus ayo dibikin gitu, enggak gitu. Tapi kan kita juga harus lihat bagaimana nanti proyeksi kita ke depan. Karena proyeksi itu akan mempengaruhi perencanaan. Perencanaan ini ada kaitannya sama biaya. Nah, biaya ini seringkali nggak kehitung, tidak terkira gitu. Akhirnya mereka banyak loss di pos-pos yang sebenarnya itu nggak harus sedini itu mengeluarkan biaya untuk itu gitu. Seringkali itu banyak kasus-kasus pada akhirnya mereka mengeluarkan salah satu contoh biaya yang cukup familiar tuh mungkin biaya marketing ya. Nah, biaya marketing yang terlalu dini keluar nih, akhirnya mereka langsung jor-joran untuk sounding produknya mereka, sounding jasanya mereka gitu. Padahal sebenarnya banyak hal yang harus dibuat dulu supaya lebih settle nih, supaya produknya lebih siap, supaya produknya lebih menjual gitu. Itu kan menjadi lebih penting. Nah, itu kalau misalnya diterusin ya 5 tahun nggak ada lah paling. 3 tahun sudah kembang kempis gitu ya. Nah, di masyarakat itu juga mungkin mengenalnya adalah startup sama dengan bakar uang. Nah, itu kan kalau startup saya bakar uang. Nah, ini kan cuannya di mana? Itu kan juga harus dipikirkan. Kalau menurut Pak Yusuf seperti apa untuk bisa startup itu bukan bakar uang tapi harus cuan gitu. Seperti apa kalau menurut Mas Yusuf? Ya kan? Bakar uang ini kaitannya sama jangka panjang. Jangka panjang nih pasti. Karena tentu kita tidak membakar uang untuk sesuatu yang tidak pasti. Contoh nih, kita mau membakar uang tapi kita ingin dapat banyak user yang mau make gitu, supaya harapannya proyeksi di 3 sampai 5 tahun ke depan kita punya user yang user yang banyak, feedback yang masuk nih supaya development kita bagus secara company gitu. Tapi bakar uang ini juga harus hati-hati. Karena bakar uang ini ibaratnya kayak pisau di 2 sisi. Kalau bakar uangnya tidak tepat, yuk perusahaan aja yang akan kena dampaknya. Tapi kalau bakar uangnya bagus nih, tepat sasaran, kita bisa dapat feedback yang bagus banget gitu. Sudah banyak kok salah satu hal-hal perusahaan-perusahaan yang jadi korban dari bakar uang gitu. Ya, betul. Kalau saya nggak boleh ngomong perusahaannya, mungkin banyak startup, ada beberapa startup di bidang pertanian juga itu yang jadi salah satu korban yang faktornya adalah bakar uang terlalu dini. Itu berarti bakar uang sebenarnya sah-sah saja asal memang kita planningnya tepat gitu ya, Mas Yusuf ya? Iya, bakar uang itu harus tepat dan harus direncanakan jauh-jauh hari.
Karena selain bakar uang kan kita harus dapat uangnya dulu nih buat Betul. dibakar. Dapetin uangnya dulu, punya flow yang bagus, baru nanti kita pikir nih bakar uang tuh buat apa. Kalau cuma sekedar bakar uang aja, banyak startup yang bisa. Tapi bakar uang yang tepat itu yang jadi masalah. Ini kalau menurut Mas Yusuf berapa lama paling tidak harus menghasilkan uang terlebih dahulu bagi startup? Investornya harus dipikirkan juga yang seperti apakah dalam 5 tahun atau kita menghitungnya seperti apa supaya financial planningnya ini dipikirkan nih mulai dari awal kita membangun. Oke, 1 tahun ini pengeluaran kita yang wajib 80%-nya ini, yang tidak kayak tadi marketing itu jangan di awal jor-joran terlebih dahulu. Itu yang mana? Financial planning yang mana yang harus diutamakan, yang harus jadi headline-nya untuk di awal-awal? Oke, berarti kalau di awal-awal kita bicara sebagai startup ya. Kita bicara sebagai startup, untuk di awal-awal kita akan pasti banyaknya diproduksi dulu. Produksi dulu yang mateng lah gitu. Oke, mungkin feedback dari pasar itu perlu. Tapi feedback dari pasar ini tidak hanya sekedar didapatkan kan, tapi juga harus dikelola dan diolah dengan baik. Sedangkan kalau kita terlalu banyak bakar duit, kita terlalu banyak dapat feedback, akhirnya jadinya over information nih kita. Kalau over information akhirnya banyak keputusan-keputusan yang bias. Nah, kalau keputusan yang bias ini kan dampak secara keuangannya juga besar. Misalnya akhirnya kita mendevelop atau kita mengembangkan sesuatu ternyata yang tidak sesuai dengan segmen pasar, tidak sesuai dengan apa yang pasar mau nih gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi kalau dibilang di tahun pertama atau tahun kedua ini sebenarnya sarana yang bagus untuk mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih sehat dulu nih. Sebelum nanti memang di tahun-tahun berikutnya mau bakar uang. Karena memang sekarang sih banyak visi ya, apalagi di Jakarta itu kan sekarang banyak ya venture capital yang dia mau nih mendanai sebuah perusahaan untuk gak apa-apa bakar duit aja dulu gitu. Yang penting kan planmu jelas gitu. Tapi tentu diingat nih visi itu seperti apa. Tentu mereka punya ekspektasi, tentu mereka punya rules-nya mereka lah, ada terms and condition yang harus dipenuhi. Jadi memang kalau kita lihat dari segi keuangan dan segi finansial itu akan pengaruhnya besar sekali gitu. Tadi Mas Bagus sempat bilang tuh bahwa salah satu hal yang membuat startup itu jatuh adalah masalah hutang. Nah, itu akhirnya salah satu dampak dari tidak direncanakannya dengan baik sebuah financial plan adalah terlilit hutangnya nggak produktif ya, jadinya seperti itu. Karena kalau bicara startup memang utama produknya, baru keuangannya seperti apa gitu ya. Jangan sampai keuangan menjadi nanti dulu kita lihat dulu apakah investor akan mau. Nah kalau mau, kalau enggak kita harus memikirkan perputarannya seperti apa gitu ya. Bagaimana dengan anggapan kalau kita bicara terkait dengan tadi Mas Yusuf, marketing jangan jor-joran di awal-awal. Bagaimana dengan anggapan marketing itu sama dengan branding? Kita harus membranding dulu produk kita supaya orang banyak mengenal. Nah itu yang dilakukan adalah jor-joran itu tadi untuk membranding supaya orang banyak mengetahui berkaitan dengan produk kita. Seperti apa dengan anggapan yang seperti itu, marketing dengan branding secara jor-joran, maka orang akan bisa tahu berkaitan dengan brand kita. Gimana Mas Yusuf? Itu oke. Mereka tahu terhadap kita, tahu terhadap company, tahu terhadap produknya itu perlu gitu. Tapi kita harus tahu kapasitas perusahaannya. Kan tidak semua startup mempunyai kapitalisasi yang sama, tidak semua startup mempunyai dana segar yang sama nih gitu. Dan sebenarnya branding itu kan juga banyak jalannya, tidak harus dengan cor-coran marketing, tidak harus dengan seperti itu. Ada banyak jalan sih untuk branding gitu. Terutama biasanya startup itu paling enak kita membangunnya adalah personal branding nih. Jadi branding itu melekat pada foundernya. Nah, kan kalau branding melekat pada foundernya ini kan secara expense marketingnya lebih rendah gitu, karena foundernya kalau kemana-mana juga bisa bawa itu gitu, tanpa harus setting sebuah event marketing untuk mengenalkan sebuah produk gitu, costly banget kan itu jadinya. Betul. Gitu. Jadi kalau branding itu perlu bener, tapi harus dilihat nih kapasitas kalau terlalu over jadinya branding doang dong, nggak jualan dong. Apa jualannya? Gimana nih langkah selanjutnya? Jangan hanya brandingnya kuat, tapi ini gimana selanjutnya gitu kan sama aja gitu ya Mas. Jadi semuanya harus
diketahui ya kapasitas dari perusahaan itu seperti apa gitu. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya sahabat, di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Anda bisa sharing bersama dengan Mas Yusuf Denhas, Direktur Inovasi Jayakarsa, Direktur Keuangan Klinik Geomedika Sidoarjo, Bendahara Yayasan Guru Mulia, Head of Operational Kebun Berkah Bersama Cafe, dan Personal Financing Advisor Konsultan Private A and B. Dan juga ada Mas Bagus Irawan, SOSM Sosio, Owner dan Direktur Tontomas Startup Company, peneliti dan dosen FISIP Universitas Trunojoyo, sekaligus pengurus Erlangga Business Community bidang sinergi dan humas. Anda bisa bergabung di 5620096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messengers di 08173009. 96 FM Mercury, Sobat masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Sahabat, kita membahas terkait dengan the impact of financial planning at startup bersama dengan Mas Yusuf Denhas dan juga Mas Bagus Irawan. Tadi di off air banyak ya kita membicarakan diskusinya, tapi hanya di off air saja, tidak dibawa ke on air. Tapi yang perlu dibawa ke on air adalah sebenarnya memang kalau bicara tentang financial planning ini harus ada berapa planning untuk startup, plan A, plan B, seberapa banyak planning kalau untuk startup semisal yang sudah berjalan 5 tahun, adakah perbedaan dengan yang baru 1 atau 2 tahun, Mas Yusuf? Kalau untuk startup yang mungkin kalau yang sudah berjalan 5 tahun pasti dia sudah tahu patternnya ya, dan dia sudah tahu market responnya terhadap produknya dia seperti apa. Jadi biasanya kalau yang sudah di atas 5 tahun, umumnya sih mereka sudah tahu harus bagaimana. Jadi opsi keuangannya atau opsi planningnya pasti tidak terlalu banyak biasanya. Itu yang akan banyak biasanya memang di startup-startup yang baru muncul. Di bawah 3 tahun tuh pasti harus, selain menyiapkan banyak plan, tentu harus adaptif. Karena seringkali plan-plan ini memang sudah disiapkan, tapi kok ya dari 3 plan yang direncanakan tidak ada yang work gitu. Nah, betul. Kan akhirnya Itu harus pusing adaptif, kan? pusing kan akhirnya. Akhirnya kan harus menyesuaikan diri, harus banyak-banyak rapat, akhirnya harus cepet-cepet, harus supaya merespon kondisi yang ada dalam saat itu, seperti itu. Nah, kadang kan kita ini atau teman-teman startup itu kan tidak memiliki tim yang oke berkaitan dengan financial planning. Mereka ini harus mencarinya kemana nih, plan A, plan B. Mereka setahu mereka ini oke nih, dia akan tahu visi misinya dari perusahaan itu. Wah, ini udah mentok nih, ujung-ujungnya adalah ya itu tadi, apa yang membengkak, hutang yang membengkak dan lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan ini kan sebelum akhirnya ke hutang yang tinggi, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman startup ini supaya tidak terjerumus ke hutang yang tidak terbayarkan biasanya itu, apa yang harus dilakukan? Quick responnya seperti apa? Kalau quick respon banyak sebenarnya teman-teman di bidang profesional lain yang juga bisa jadi opsi ya. Kita cari profesional-profesional di kampus maupun di jasa konsultan kan juga banyak gitu. Jadi saya rasa selain pendanaan itu digunakan untuk produksi lah bahasa sederhananya ya, tapi pendanaan itu juga harus digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pagar-pagar yang oke. Nah, pagar-pagar ini adalah berupa konsultan-konsultan itu. Sekarang sudah banyak kok auditor-auditor atau mungkin KAP-KAP lokal yang dia mau menaungi beberapa startup supaya mereka punya guidance yang bagus, supaya mereka punya pagar-pagar yang jelas gitu kan. Personal konsultan sudah mulai banyak. Ya. Jadi memang kalau teman-teman startup ini jangan misalnya dalam kutip angkuh untuk mencari bantuan gitu ya. Kalau memang ya kan kadang kan masih wah enggak nih, pokoknya saya bisa nih. Kadang kan masih ada ego seperti itu kan kalau untuk startup. Tapi memang itu harus ya, udahlah untuk keberlangsungan perusahaan gitu ya. Itu tadi kata Mas Bagus, rockstar syndrome. Nah, akhirnya merasa semuanya gua kan? bisa nih. Iya kan kadang gitu kan, semuanya dihandle sendiri. Oke nih, pokoknya harus ini nih. Tapi kan kadang kita manusia ada mentoknya gitu kan ya Mas Bagus. Itu yang harus meminta call for help. Iya. Call a friend. Egois ya. Tapi itu penting karena kan mungkin dari financial, ada miss-nya tuh di sini nih. Nah, itu akan bisa diperbaiki untuk keberlangsungan. Nah, yang jadi pertanyaan juga karena kita temanya adalah the impact ya financial planning at startup.
Kalau financial planningnya ini sudah dibuat, dampak apa positifnya kalau ini dilakukan dengan benar oleh para startup, Mas Yusuf? Dampak yang dirasakan oleh para startup. Ya, Satu sudah pasti benar. mereka punya operasional yang lebih tenang ya. Mereka bisa bergerak dengan leluasa menjalankan plan itu jelas Ya. gitu. Lebih jauh ke depan dengan adanya financial planning yang jelas dan tentu didukung dengan beberapa aspek-aspek perusahaan yang lain, mereka bisa masuk ke arah visi yang lebih besar gitu. Mereka bisa cari pendanaan, mereka bisa cari investor gitu. Itu kan ke depan pasti butuhlah seperti itu. Memang ada beberapa perusahaan private nih yang berkembang, tapi coba kita lihat perusahaan-perusahaan yang dia terdaftar di bursa. Ya. Pada akhirnya mereka juga akan cari pendanaan untuk grow lebih besar lagi, grow lebih luas lagi, dan tentu untuk masuk ke tahap itu kan tidak bisa serta-merta dong. Ya. Kamu harus bikin planning yang jelas, realisasi dan rencananya bagaimana Ya, gitu. betul. Nah, itu adalah bagian dari financial planning untuk melihat oke. itu. Kalau itu bisa dilakukan, tentu perusahaan bisa tumbuh lebih jauh, perusahaan bisa tumbuh lebih sehat. Yang penting sehat. Ya, betul. Bisa jauh tapi belum tentu sehat. Bisa sehat, insya Allah bisa jauh gitu. Banyak ya, banyak yang sudah jauh tapi nggak sehat. Nah, Ya, itu kan? banyak yang sudah jauh tapi nggak Iya kan? sehat. Akhirnya kan bisa diprediksi seperti Betul, apa gitu. iya, gitu. Penting untuk tahu bagaimana membentuk sebuah startup yang sehat. Bagaimana keuangan ini supaya sehat tidak hanya di satu sisi, tapi sehat di semua lini bisnis yang ada, semua divisi yang ada kayak gitu. Karena kan keuangan itu kan pasti melekat ke semua divisi. Mau Betul. divisi apa? Divisi operasional kok ada duitnya. Divisi HRD ada duitnya. Divisi produksi ada duitnya. Semua ada duitnya gitu loh. Jadi kalau kita tidak mempunyai perencanaan yang baik, itu sebenarnya dampaknya secara internal, kalau kita nggak usah melihat ke eksternal dulu deh, Ya, ya. dampaknya secara internal tuh bisa kemana-mana gitu loh. Kalau kita bisa punya keuangan yang sehat, perencanaan yang bagus, itu secara internal pun, secara psikologinya pasti akan lebih Ya. enak semua yang bekerja di perusahaan itu. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu mereka tertariknya ke startup, bekerja di startup adalah startup itu gajinya di luar rata-rata. Nah, ini kan juga harus masuk financial planning, Mas Yusuf. Seperti apa? Iya kan? Anak-anak muda itu pengennya kerja di startup karena gajinya bisa 5 kali lipat dari UMR lah, biasanya gitu, Ya. 6. Seperti apa? Itu kan juga harus masuk perencanaan nih supaya kesehatan dari finansial startup ini bisa nyaman, itu juga dipikirkan nggak? Atau itu sebenarnya yang merusak dari financial planning di startup itu? Seperti apa, Mas Yusuf? Itu jadinya adalah punya talent yang bagus tuh penting, benar. Ya. Punya talent yang bagus tuh penting gitu. Cuma sejauh mana talent itu nanti akan berdampak pada perusahaan itu juga akan dipertimbangkan ya, Ya, gitu. ya. Benar kita bisa, kan biasanya itu terjadi kalau kita mengakuisisi. Kita mengakuisisi karyawan dari PT A gitu. Kita mengakuisisi karyawan dari PT B gitu. Udah join aku aja gitu. Ya. Kita gaji segini gitu. Akhirnya tidak bisa optimal karyawannya, bukan karena dia gajinya nggak cukup, bukan karena skillnya nggak cukup gitu, tapi kita tidak melihat apa sih orang ini optimal, tentu bukan sendirian, Ya, tim. gitu. Orang ini optimal tidak dengan one man show kan gitu, bahwa dia optimal dengan ekosistem yang ada di PT itu gitu. Ya, ya. Jadi kalau hanya mengakuisisi satu atau dua orang untuk berharap wah ini orang udah berpengalaman nih gitu, lebih enak gitu kalau punya tim yang komplit ya Ya. gitu. Memang grow-nya pasti tidak secepat mereka, tapi kita punya ruang untuk bergeraknya lebih enak. Ya. Kita punya ruang evaluasi yang besar. Kita punya ruang untuk saling bertukar pendapat. Karena kan startup butuh banyak itu ya. Butuh banyak untuk direview, untuk dievaluasi berkala supaya dia tumbuh itu tidak hanya dari satu sudut pandang divisi, Ya. tapi dia tumbuh dari sudut pandang banyak divisi. Karena kan bicara startup juga ini cukup kompleks gitu ya, baik itu marketnya, baik itu yang di dalamnya gitu kan. Berkembangnya juga kadang bisa diprediksi, kadang bisa enggak. Itu benar nggak? Kalau kita bicara startup, Mas Bagus seperti apa? Bicara startup itu bisa diprediksi, kadang juga nggak bisa diprediksi, seperti apa? Beberapa pengalaman
personal dan teman-teman yang growth di perusahaan startup itu ada banyak sisi sebenarnya. Nah, yang rata-rata yang berhasil itu saya bilang nggak populer ya. Itu punya exit strategi. Nah, pasti ada mentoknya itu. Tadi sudah dibahas kan, ada mentoknya. Ada exit strategi yang dilakukan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Namun yang perlu kita pahami di sini itu seringkali banyak orang bicara soal hulu ke hilir. Nggak salah, tapi kurang lengkap. Menurut beliau-beliau itu, kalau saya pahami, hulu ke hilir ya alir-alurnya di mana. Jangan lupa, alurnya ini jelas nih, ke kanan ke kiri. Terus alirnya cepet, rendah, sedang, gimana? Nah, seringkali teman-teman startup terutama itu lupa di sana. Kita melihat perusahaan-perusahaan yang sudah growth di puncak itu melihat seperti bintang yang bersinar. Jangan lupa mereka tuh juga mengalami masa ini dan mereka punya strategi itu. Makanya exit strategi ketika mentok tuh berbuat apa? Banyak sekali mungkin mohon maaf kepedean. Nah, seringkali pengalaman beberapa senior itu menyampaikan kalau kamu boleh growth, tapi jangan lupa kakinya jangan 2, kalau bisa 12. Nah, itu maksudnya ditambah unit bisnis lain yang menjaga flow keuangan itu. Meskipun kita udah tahu bahwa ini nih bisa nanti berkembang besar, iya, tapi kan nanti yang sekarang mana gitu loh. Itu yang dijadikan salah satu penompang ya kita contoh banyak nih perusahaan besar, tapi kan dia nggak berdiri sendiri, anggap aja kosmetik. Di bawah dia pun buka ayam goreng. Maksudnya apa ini? Buka jamu, teh. Ini hubungannya apa sama kosmetik? Tapi itu sama kayak perusahaan media. Media ada perusahaan media yang besar tapi punya sektor pariwisata, punya hotel, tour and travel. Hubungannya apa? Ada. Itu support system. Yang besar ini nggak selamanya, mereka sadar kok. Ini nggak bertumbuh di satu titik. Mungkin bisa jadi titik nanti 2 atau 3 bisa berhenti lah. Tapi ini terus berkembang. Gitu. Di dunia pendidikan pun begitu. Nggak mengandalkan pemasukan mahasiswa aja. Unit bisnis lain yang bertumbuh. Seperti kampus-kampus hari ini ya PTNBH, BLU, bahkan Satker didorong untuk kementerian, di pihak kementerian untuk punya unit bisnis yang menopang operasional kampus. Jadi nggak sekedar ibaratnya mohon maaf nyekek mahasiswa, enggak begitu zamannya. Enggak UKT yang di itu terus gitu ya. Bener sekali. Tapi ada tambahan yang lain gitu ya. Gitu. Seperti itulah kurang lebih. Jadi memang exit strategi itu perlu bukan di akhir mentok baru mikir, enggak, tapi di awal karena lebih fresh kepalanya maksudnya. Kalau kita mau menghindari distress finansial, ya di awal memang harus gitu. Kalau gagal gimana ya? Kalau udah mentok ngomong gitu itu nggak keluar idenya. Jadi kita harus mempersiapkan sebuah usaha itu nggak hanya keberhasilannya ya, tapi ini kalau ada missnya gimana nih, itu juga jadi hal utama juga ya. Itu exit strategi itu yang penting. Ini menurut saya begitu sih dari pengalaman beliau-beliaunya dan teman-teman. Ya, yang karena Mas Bagus juga peneliti ya berbicara tentang hal tersebut. Nah, kalau kembali lagi financial planning itu kan apakah tadi dikatakan oleh Mas Bagus, lini bisnis juga di awal juga harus dipikirkan gitu ya, paling tidak nantinya akan seperti apa, nantinya akan seperti apa, ide dan angan-angan itu yang nantinya akan diwujudkan gitu kan. Nah, itu apakah juga masuk nantinya di financial planning di awal, Mas Yusuf? Masuk di awal, tinggal eksekusinya kapan. Harus direncanakan dari awal bahwa ini nanti selama 5 tahun tuh kita akan jalannya seperti ini nih gitu. Nanti baru di tahun keempat, tahun ketiga kita punya satu hal yang bisa menopang lagi supaya nanti perusahaan utamanya bisa lebih jauh melangkahnya gitu. Tapi jangan langsung di awal punya semua. Di awal punya semua ini kan berarti resource-nya besar, biayanya besar. Betul. Gitu. Ini kan jadi kendala sendiri. Tidak semua bisa melakukan ini. Tidak semua bisa melakukan ini. Pecah kepala. Ada yang bisa. Ada yang bisa. Tapi enggak tapi jarang gitu ya. Ada yang bisa. Tapi umumnya
fokus ke satu-satu dulu. Ya. Satu punya bisnis settle, kosmetiknya settle nih contohnya tadi. Kosmetiknya settle, baru nih buka ayam geprek gitu ya. Kosmetiknya settle nih, baru dia buka tour and travel gitu ya. Tapi settle-nya satu-satu. Settle-nya satu-satu, jangan semuanya langsung mau dimakan di depan. Akhirnya tidak punya ruang gerak yang luas kan akhirnya. Sederhananya sih akhirnya modalnya ya dibagi-bagi kan. Iya. Modalnya dibagi-bagi, langkahnya pendek, nafasnya pendek gitu. Iya, betul. Akhirnya 1-2 tahun lah. Sesak nafas. Setahun lah gitu. Tahun kedua udah minta infus tuh tahun kedua. Sesak nafas. Jadi memang kalaupun memang ada banyak ide, satu dulu difokuskan gitu ya. Baru menancapkan kaki, dua baru menambah kaki. Seperti Iya, itu ya Mas Yusuf ya. iya. Karena kan kalau bicara financial planning itu kalau banyak yang dicabangkan juga nanti akan bingung sendiri yang diputarkan seperti apa, seperti itu. Nah untuk pembagian sendiri di startup gitu ya, kalau tadi menyambungkan juga berkaitan dengan SDM, itu seberapa penting SDM di financial planning, kemudian dengan pengembangannya, iya kan, kemudian dengan pengembangan bisnisnya dan brandingnya. Berat ini. Wah, ini udah kemana-mana. Topiknya nyambung kemana-mana. Tapi kan ini pasti jadi pertimbangan. Pasti. Saya nanti oke, berarti belum diterapkan, hanya angan-angan. Mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk yang sedang mendengarkan atau nanti akan melihat lagi seperti apa Mas Yusuf. Berkaitan sama yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa punya SDM yang bagus itu perlu. Bagus. Tapi punya rencana yang jelas dan baik itu juga perlu. Kalau kita harus semuanya serba ideal, berarti kan semuanya harus SDM-nya bagus gitu kan. Tapi apakah itu selalu terjadi demikian? Kan tidak. Kan tidak. Jadi harus ditoto satu-satu gitu. Punya SDM yang tidak hanya sebenarnya selain bagus tuh ada SDM yang mau belajar. Jadi SDM yang mau belajar itu akan jauh lebih nyaman daripada SDM yang bagus. Kadang SDM yang bagus tuh sudah maaf mungkin sudah ada egonya. Egonya tinggi ya. Tapi kalau punya SDM yang mau belajar, itu kita punya ruang bertumbuhnya itu. Jadi startup gitu itu tidak tumbuh secara company, tapi secara individu. Individunya tumbuh semua bersama. Itu nanti growth-nya akan lebih sustain ke depannya, lebih enak. Mau nyabang-nyabang juga lebih enak nanti, karena semuanya tumbuh di frekuensi yang sama. Semua tumbuh di waktu yang kurang lebih sama lah gitu. Jadi ngobrolnya nyambung, ngerencanainnya nyambung, mau eksekusi juga bisa sama-sama evaluasi gitu. Dengan demikian kita bisa punya spare dana itu untuk yang lain gitu loh. Bukan berarti SDM itu tidak dibayar dengan tepat, bukan. Tapi dalam membentuk sebuah startup tentu semua ada proporsinya. Pasti ada perbedaan ya, yang grow bareng dengan yang sudah dalam istilahnya udah dari kelas A gitu ya. Tapi udah di kelas B nih. Nah, kelas B ini mau untuk bertemu bareng. Nah, kita milihnya bergantung dari itu tadi ya. Mau yang kemana nih? Kita mau pilih yang mana gitu. Oke, kalau mau tumbuh menggunakan talent terbaik ya silahkan. Tapi konsekuensinya adalah A, B, C, D, E secara finansial harus seperti itu. Kita mau tumbuh dengan plan B gitu, dengan SDM yang mau belajarnya lebih banyak. Berarti kita bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G gitu. Ruang gerak masing-masing pilihan itu tentu ada. Tapi semua datang dengan konsekuensinya masing-masing gitu. Jadi itu semua bergantung dengan visi misi dari perusahaan dan juga keleluasaan dari keuangan itu kan seperti itu ya, keleluasaan. Jadi akan ada konsekuensi dari pilihan yang dilakukan gitu ya sahabat. Ini ada pertanyaan, mohon izin kenal, saya Akbar dari Surabaya. Kak Yusuf izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengelola perusahaan keluarga, dimana bagaimana kalau keluarga banyak sekali konflik of interest di dalam perusahaan. Bagaimana cara kita sebagai pelaku usaha startup, base-nya family business yang di dalamnya ada base keluarga. Kemudian yang kedua, apa indikatornya kalau kita bisa membuka usaha baru? Adakah indikator tertentu atau bagaimana idealnya? Seperti apa? Hatur nuhun. Waduh, hatur nuhun. Seperti apa Mas Yusuf? Tadi pertanyaan pertama kan family business. Ya.
Family business itu menurut saya akan jauh lebih ideal kalau kita bisa hire profesional. Gitu. Tidak selamanya orang-orang yang ada di keluarga itu merupakan pilihan yang terbaik pada saat itu. Ya. Tapi kalau kita bisa hire profesional dari awal, itu akan bisa jadi plan yang aman gitu. Karena satu, kalau kita hire profesional, dia sudah punya keahlian di bidangnya, dia sudah punya pengalaman gitu. Ya. Akhirnya bisa di-sharing. Pun yang di keluarga yang join, Ya. jangan idealis ya Mas ya. Jangan idealis ya gitu. Harus mau belajar dong, Ya, harus mau betul. belajar. Jadi ke depan profesionalnya bukan digeser, tapi profesionalnya bisa jadi partner kerja gitu. Jadi yang keluarganya pun juga berkembang. Kan banyak tuh perusahaan-perusahaan keluarga yang ujung-ujungnya gitu-gitu aja berkembangnya. Ya. Yang penting ada keuntungan masuk gitu aja. Kan Ya kan? masa tiap lihat rekening, wah masuknya segitu doang Ya, gitu. gitu kan. Kalau mau tumbuh kan berarti harus belajar, harus ngikutin trennya sekarang seperti apa gitu. Jadi ya tadi jangan egois untuk nggak hire profesional gitu loh. Iya. Hire profesional tuh sekarang banyak loh. Betul. Lulusan kampus yang punya pengalaman sekarang nggak sedikit. Ya. Kenapa nggak dimanfaatin gitu? Kenapa nggak dimanfaatin orang-orang yang punya area-area di sana yang related lah Ya. gitu. Ya, bisnis keluarga sih boleh ya, asal istilahnya harus membuka diri. Jangan sampai konflik of interest di dalam keluarga itu menyebabkan perusahaan jadi kolaps. Nah, itu. Itu kan malah istilahnya malah tidak menguntungkan bagi si keluarga. Kenapa tidak seperti Mas Yusuf? Ya nggak apa-apa, profesional, kita ambil ilmunya. Gitu kan ya. Iya, nanti direktur kakaknya, Iya. terus direktur di bawahnya adik-adiknya gitu. Ya kalau kompeten, kalau kompeten oke gitu, kalau Iya, kompeten iya. oke. Tapi kalau ternyata cuma Sebisanya. jadi cuma itu aja, Iya. jadinya nggak berkembang perusahaannya. Nah, bingungnya lagi kalau ada profesional, ini si owner pundung nih. Si owner pundung nih. Ya kan, itu juga PR kan. Itu Berarti PR. memang harus open dulu si family business ini ya untuk meng-hire sebuah profesional demi kemajuan di perusahaan. Iya. Itu dulu ya, visinya harus naik dulu. Sebelum visinya egonya diturunin dulu. Nah, oke. Egonya diturunin dulu untuk belajar dari orang-orang yang profesional. Karena mau secocok apapun visinya, kalau masih egonya sama-sama Ya, tinggi, ya. nggak akan tumbuh lah. Bentrok juga Gini ya. gini terus, Bentrok juga iya. gitu ya. Jadi itu ya untuk Mas Akbar. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Danang. Apa tipsnya usaha yang modal awalnya tuh pinjaman bank, mengatur financial planningnya seperti apa, amannya? Banyak kan? Banyak. Startup juga banyak gitu. Seperti apa nih Mas Yusuf? Pinjaman bank itu sebenarnya adalah salah satu opsi yang menarik. Tapi harus didampingi dengan perencanaan yang matang ya gitu. Apalagi kalau kita masuk ke arah bisnis-bisnis yang sudah red ocean, bisnis-bisnis yang sudah orang banyak banget di situ. Itu apalagi pakai pinjaman bank tentu harus banyak spare di sana dan kalkulasinya harus banyak dikurangi gitu. Gimana caranya? Karena pinjaman bank itu pada akhirnya bank nggak akan peduli, tidak akan peduli kita bisa kondisinya perusahaan seperti apa. Ya, ya. Kan yang penting ya kamu harus rutin bayar gitu. Cicilanmu lancar. Cicilan lancar, kan penting gitu. Gitu. Seringkali karena awalnya adalah pinjaman bank, akhirnya gali lubang tutup lubang. Ya. Nah, karena akhirnya seperti itu kalau kita nggak punya pattern yang bagus. Makanya kalau memang mau pakai pinjaman bank, kalau bisa dihindari ya dihindari. Kalau mau dipakai berarti harus planningnya jelas dulu nih. Tumbuhnya perusahaan harus sekian kali lipat dari pinjamannya gitu. In case something kita tetap bisa nutup. Ya. In case something kita tetap bisa nutup. Tapi kalau misalnya pertumbuhannya masih 1:1 gitu, wah tiba-tiba kayak kena COVID kemarin contohnya, wah berapa banyak itu perusahaan Ya, yang betul. kehilangan aset hanya karena sudah dijaminkan ke bank, sudah dijaminkan ke orang lain gitu kan. Banyak kasus-kasus seperti itu. Tidak hanya ke bank lah, ke orang lain yang berkaitan dengan aset terus dijadikan jaminan untuk berusaha kayak gitu.
Boleh ya, ini mungkin menjadi pilihan gitu ya banyak para startup atau yang memulai bisnis. Tapi yang terpenting financial planningnya ini benar-benar matang berarti Matang. benar-benar matang. Nanti cicilan ininya gimana nih bisanya gitu kan? Proyeksinya harus sesuai target semua nih di 1 tahun. Harus dikasih spare yang jauh gitu. Misal cicilannya 1 juta. Berarti pendapatan per bulannya nggak boleh 1.500.000 nggak boleh dong, kan masih ada biaya-biaya lainnya. Berarti pendapatannya harus 5 juta supaya akhirnya ketika sesuatu terjadi ini masih bisa kebayar. Kayak gitu. Jadi memang financial planning menjadi sangat penting untuk sebuah usaha. Itu yang utama, mempersiapkannya, memplanningnya itu juga harus jadi sangat-sangat penting sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, tetap stay tune di Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community. Kita membahas berkaitan dengan the impact of financial planning at startup bersama dengan Mas Yusuf Denhas, Direktur Inovasi Jaya Karsa, Direktur Keuangan Klinik Geomedika Sidoarjo, Bendahara Yayasan Guru Mulia, Head of Operational Kebun Berkah bersama Kafi, dan Personal Financing Advisor Consultant Brevet A&B. Ada juga Mas Bagus Sirawan Socio, owner dan Direktur Tan Thomas Startup Company, peneliti dan dosen FISIP Universitas Trunojoyo, dan beliau merupakan pengurus Erlangga Business Community bidang sinergi dan humas, sahabat ya. Kalau bicara financial planning, sebegitu pentingnya untuk direncanakan dari awal memulai bisnis apapun itu, terutama juga bisnis startup yang kita tidak pernah tahu nih, tidak bisa diprediksi nih. Kalau bicara startup, ada yang sudah berkembang tiba-tiba apa nih yang salah, bisa langsung turun gitu ya. Tapi ada 1% nih yang kata Mas Yusuf bisa langsung naik. Itu kan nggak pernah bisa diprediksi kalau bicara tentang startup. Dan kalau bicara tentang financial planning, apa terburuknya kalau hal itu tidak dilakukan di awal, Mas Yusuf? Tidak direncanakan, hanya nanti deh. Kadang kan kita masih mau yang penting produkku dulu nih. Kalau bicara startup kan seperti itu ya. Nanti deh. Apa terburuknya kalau tidak difikirkan dari awal berkaitan dengan financial planning ini? Wah, kalau bicara buruknya banyak nih. Kalau bicara buruknya, kalau bicara buruknya supaya banyak. Supaya tersadarkan nih yang di luar sana. Seperti apa nih Mas Yusuf? Kalau saya sama teman-teman, kita lebih baik bilang pedes di depan. Jadi lebih baik sebelum produk keluar nih, udah ngomong pedes aja nih. Kita ngomong jeleknya dulu, kita ngomong opsi-opsinya daripada potensinya. Karena kalau potensi kan sudah kita bahas bersama di depan. Kita memutuskan untuk bikin air minum ini gitu ya. Ini kan sudah jelas nih. Tapi kalau air minum ini nggak laku gimana nanti nih? Nah, itu yang sering kali kemiskan akhirnya. Akhirnya kalau kita bicara apa hal terburuk yang bisa terjadi, kalau menurut saya hal yang terburuk adalah kehilangan partner kerja. Nah, kita ngembangin sama-sama nih gitu. Akhirnya pisah dan pecah kongsi gitu. Akhirnya perusahaannya kalau kita bicara nggak bertahan lama, ya pastilah nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama, foundernya udah pisah semua. Nggak bertahan lama, ternyata plannya buyar semua. Nggak tahu harus ngapain ketika ada insiden dadakan kayak COVID kemarin. Gitu. Kayak COVID kemarin berapa banyak case kedai kopi deh. Berapa banyak tuh kedai kopi yang tutup gara-gara COVID. Banyak banget itu. Meskipun sekarang kita bicara industri kopi lagi maju-majunya ya, tapi kan nggak cuma sekedar buka. Coba dilihat yang tutup berapa. Yang tutup juga ratusan itu gitu. Itu karena salah satunya tidak mempunyai backup plan yang bagus, tidak mempunyai financial planning ketika keadaan terburuk jadi, tidak membahas exit plan. Nah, itu beberapa hal-hal tersebut kan harus dibahas di awal. Mending pedes di awal daripada nanti ribut di akhir pasti. Pasti ribut di akhir nanti. Gak hanya di akhir, di tengah-tengah aja udah ribut. Kadang kan gitu ya. Kalau sudah naik dikit, wah ini karena financial planningnya tidak direncanakan di awal, baru di awal. Kemudian exit plan-nya juga nggak difikirkan di awal, pasti itu akan terjadi. Jadi pahitnya aja dulu di awal itu akan menjadi lebih baik ya. Lebih baik. Jadi di tengah tuh kita sudah nggak kaget lah dengar omset turun 80% gitu, kita nggak kaget gitu. Karena di awal kita sudah ngomong nih gitu, ada potensi omset akan turun
di 50 sampai 75% apa yang harus kita lakukan gitu. Oh, kita harus seperti ini. Oke, kita punya gambaran kasarnya nih. Nanti kalau datang kita udah siap gitu. Pasti seperti itu arahnya nanti. Jadi financial planning menjadi sangat penting untuk dibicarakan kawar untuk keberlangsungan bisnis itu sendiri gitu ya. Kalau mau bisnisnya berjalan dengan baik gitu ya itu di awal juga harus difikirkan matang-matang gitu ya. Itu yang menjadi sangat penting berkaitan dengan financial planning. Kalaupun bicara tentang startup, ini juga sangat akan menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Kalau financial planningnya, aman nih dari awal. Ini financial planning kami ya gitu kan. Itu akan jadi salah satu poin gitu ya. Poin. Itu akan jadi satu pertimbangan bagi para investor. Oke, seperti ini. Itu akan jadi sangat baik. Jadi sebegitu pentingnya. Nah, saran dari Mas Yusuf seperti apa berkaitan dengan financial planning bagi para startup nih supaya jangan hanya bertahan tapi juga paling tidak bisa naik kelas nih. Untuk yang awal-awal seperti apa Mas Yusuf? Saran saya kalau untuk startup yang baru, jangan sungkan untuk hire profesional. Karena di situ kita bisa dapat banyak insight yang kadang founder-foundernya nggak ada. Karena penting untuk dapat insight dari luar orang-orang yang dia tidak tahu dalam kan. Dia tidak tahu di internal nih. Tapi kalau kita hire profesional kan dia pasti akan meraba-raba lagi. Dan dia seringkali masukan-masukan seperti itu jadi masukan-masukan yang wah nggak kepikiran nih. Gitu. Lebih objektif lah. Iya, lebih betul. objektif. Karena kan isi kepala kita berbeda-beda ya. Iya kan betul kan. Kalau satu orang itu akan mungkin hanya sampai ke C saja kepikirannya. Kalau kita hire profesional, dia mungkin bisa sampai Z kepikirannya seperti itu ya. Karena profesional. Karena profesional gitu. Gitu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Rizky. Izin bertanya ke Mas Yusuf, apakah VC menguntungkan? VC itu apa? Virtual capital. Apakah itu menguntungkan? Venture capital. Asik nih venture capital nih. Banyak sisi mana ini ya? Iya, kita mau lihat dari mana nih venture capital nih. Kalau kita berkaca ke perusahaan-perusahaan besar seperti Goto, dia venture capital asik. Tapi kalau kita bicara ke startup, bukan nggak asik, tapi harus hati-hati. Karena venture capital datang tidak hanya dengan membawa uang. Ya. Venture capital datang membawa terms and condition. Nah, pressure. Bahasanya gitu lah ya. Iya kan? Karena mereka mau invest pasti ada sesuatu nih yang mereka inginkan gitu kan. Karena untuk kita mendatangkan venture capital itu nggak cuma ngelihat duitnya aja. Internal ekosistem internalnya udah siap belum? Orang-orangnya udah siap belum gitu. Jangan sampai nanti venture capital ini malah jadi api pertama nih di perusahaan gitu. Bukan berarti venture capital nggak bagus. Venture capital bagus jika digunakan dengan cara dan waktu yang tepat. Jika digunakan dengan perencanaan yang tepat. Tapi kalau cuma sekedar perusahaanku sudah dapat venture capital nih cuma buat keren-kerenan doang, ya coba pikir-pikir lagi deh gitu. Karena membangun perusahaan itu kan nggak harus serta-merta dengan duit. Personal brandingnya perlu, founders identity-nya perlu, perencanaannya ke depan perlu gitu. Dan perencanaan kan tidak serta-merta harus buang duit di depan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan waktu-waktu yang dipunya oleh para foundernya. Kalau sudah terbukti ya monggo nih, kita sudah jalan beberapa tahun, kita mau pakai VC, nggak apa-apa. Karena kita sudah tahu pattern kita mau seperti apa. Karena kita sudah tahu bahasa Surabaya ini mungkin karpe perusahaan ini mau apa kita sudah tahu gitu. Jadi ketika venture capital datang, udah enak ngomongnya. Kita 5 tahun lagi mau jadi seperti ini gitu. Nah, oke gitu. Tapi kalau dari awal bawa ide belum kebukti, terus mau bawa venture capital, pertimbangkan lagi. PR besar gitu ya nanti ya. PR besar nanti. Daripada nanti akan berujung ke hal-hal yang tidak diinginkan. Coba masih banyak kok opsi-opsinya. Kita diskusi dengan para profesional kan juga bisa. Tidak harus dengan venture capital. Kita bisa diskusi sama
orang-orang yang sudah punya pengalamannya lebih jauh untuk berdiskusi, akhirnya brainstorming gitu kan banyak tuh, itu bisa. Menguntungkan kalau Anda memiliki planning yang tepat dan bisa sesuai gitu ya. Nggak semua akan sesuai dengan VC ini gitu ya. Yang sudah besar seperti gue tuh oke. Tapi kalau untuk yang masih struggling, pikir dulu gitu ya, sustainable dulu gitu. Iya, penting loh, sustain itu penting Iya kan? loh. Masa buka perusahaan cuma buat 2 tahun bangkrut? Ya, betul, naudzubillah betul. lah, nggak ada yang mau, betul. nggak ada yang mau. Pasti kan long lasting keberlangsungan itu tadi ya. Masa nggak mau perusahaannya bisa buat anak cucu gitu? Nah, gitu. Itu kan yang harus jadi pertimbangan. Menguntungkan memang ya, sekali bahkan ya, tapi harus disesuaikan gitu ya, sahabat. Terakhir sudah pukul 4 tidak terasa. Sebagai closing statement mungkin bisa diberikan berkaitan dengan perbincangan kita, Mas Yusuf dan juga Mas Bagus, silakan closing statementnya berkaitan dengan tema kita hari ini. Apa yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Mercury? Mas Bagus? Oh iya, baik, mungkin saya ambil ini situasi yang paling terdekat dengan saya yang sehari-hari kita lakukan. Sesederhana lapak-lapak di pasar tradisional, bahkan sesederhana itu pun mereka punya exit strategi. Barangkali kita masih selalu ingat dan selalu ingat sampai hari ini bahwa mereka buka pagi. Apa yang terjadi ketika menjelang siang dan dagangan mereka belum banyak yang beli? Apa yang mereka lakukan adalah dengan cara memberikan diskon yang lebih. Misalnya tahu, ketika pagi harganya 3.000, bisa jadi ketika jam 9, jam 10 mereka sudah harganya lebih murah, 2.000 bahkan 1.500. Apalagi komoditi yang dijual itu cepat busuk. Nah, sesederhana itu pun mereka memikirkan bagaimana caranya dagangan hari ini harus habis. Apalagi company yang terdiri dari banyak orang yang divisi yang di situ, mohon maaf, semuanya sudah teredukasi. Dan tentu saja kita harus sadar diri, bahkan yang sederhana itu pun memikirkan bagaimana exit strategi. Apalagi yang sudah teredukasi harus lebih, maksud saya lebih harus bersiap lagi, lebih advance lagi untuk berpikir. Makanya dalam benar tadi Pak Yusuf bilang kalau jangan malu hire profesional, apalagi misalnya konsultan. Kenapa saya bilang lebih objektif? Karena mereka tidak merasakan bagaimana capeknya di dalam dengan drama di internalnya, begitu maksud saya. Ibarat pemain sepak bola, kenapa banyak pelatih itu lebih sukses menumbuhkan tim daripada pelatihnya sendiri? Karena pelatih itu lebih netral pikirannya. Dia nggak ngerasain capeknya, kerasnya ketendang bola, menendang bola, tapi dia memikirkan bagaimana di luar pertandingan, di luar lapangan, menyaksikan bagaimana hitam dan putih. Kalau sebagai subjek itu susah, karena dia tidak bisa membedakan emosional, subjektif yang mana, objektif yang mana. Dan benar saja memang harus ada orang netral di situ. Itu yang closing statement dari Mas Bagus. Dari Mas Yusuf seperti apa closing statementnya? Dari saya, punya suatu startup itu tentu menjadi impian semua orang ya. Siapa sih yang nggak mau punya bisnis gitu ya? Tapi tentu punya bisnis itu datang dengan tanggung jawab dan konsekuensinya masing-masing. Saya yakin Indonesia itu nggak kekurangan orang untuk membentuk sebuah startup ya, punya orang-orang hebat untuk punya startup ya. Cuma buat saya satu sih, ego. Membuat startup itu tidak boleh dengan ego. Membuat startup itu harus mau duduk bareng, mau mendengarkan satu sama lain, gitu. Open minded, mau menerima masukan gitu ya. That's it. Itu penting. Gitu. Itu jadi sangat penting memulai bisnis. Ego itu diturunkan seturun-turunnya. Gak usah sok yes kata Mas Bagus gitu ya. Gitu ya, gak usah sok gak usah rockstar syndrome gitu ya. Semuanya bisa ditangani sendiri. Ya, kita memulai bisnis juga harusnya memang tujuannya apa untuk mendapatkan keuntungan ya.
pasti banyak orang yang harus dilibatkan gitu ya. Itu yang menjadi sangat penting sahabat. Terima kasih untuk narasumber saya, ada Mas Yusuf Denhas, Direktur Inovasi Jaya Karsa, Direktur Keuangan Klinik Geomedika Sidoarjo, Bendahara Yayasan Guru Mulia, Head of Operational Kebun Berkah Bersama Cafe, Personal Financial Advisor Consultant Private ANB, dan juga Mas Bagus Irawan, SSM Sosio, Owner dan Direktur Utama Startup Company, peneliti dan dosen FISIP Universitas Trunojoyo, pengurus Erlangga Business Community bidang sinergi dan humas. Ini sudah sharing, sudah memberikan banyak inspirasi untuk sahabat-sahabat Mercury. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di studio. Dan untuk Anda sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Kita ketemu lagi di perbincangan Business Talk bersama dengan Erlangga Business Community di Kamis 2 minggu lagi ya. Karena hadir setiap hari Kamis 2 minggu sekali dari pukul 15 hingga 16 atau pukul 3 hingga 4 sore. Sandra Sari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.